kata kunci yang di sana produk Anda itu bisa menjadi solusi. Layanan Anda itu bisa menjadi solusi kepada customer seperti itu. Yang Anda bidik, yang Anda targetkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini ditemani dengan kopi Aman Kuba, kopi Gayo Arabica seperti itu. Dulu kami mengira bahwa semua kopi itu sama seperti itu. Kopi Gayo, kopi Arabica itu ya sama yang dijual itu kan. Namun akhirnya pandangan itu berubah itu kan ketika kami memiliki relasi, memiliki teman, kolega yang menjual kopi Arabica dari Gayo, dari Aceh yang kemudian buka cabang di Jogja, Aman Kuba brandnya. Namun kita nggak bahas brand itu, beliau itu menceritakan ternyata kopi Arabica yang beliau jual itu terdiri dari 5 grade itu kan. Yang blend kopi Arabica Gayo itu ada 5 grade. Grade pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan yang kita sampaikan kali ini itu kan? Ketika kita bahas kata kunci, masih bahas kata kunci, ternyata tidak, kata kunci itu bernilai sama. Sebagaimana kopi Arabica Gayo ini, blend Arabica Gayo ini, itu ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 ya. Masing-masing grade itu harganya berbeda, kualitasnya berbeda. Nah, kata kunci itu juga sama itu kan. Kata kunci itu ada yang nanti sangat itu kan penting untuk Anda ambil, ada yang itu nggak nomor 1 juga nggak apa-apa itu kan. Tapi ya, kita tahu ya tingkatan-tingkatan kata kunci yang kemudian mana yang harus diambil, diperjuangkan mati-matian, harga mati, mana yang itu ya kita ini aja cukup ada artikel untuk membantu para pembaca kita mendapatkan informasi yang tepat berkaitan dengan usaha kita. Nah, bagaimana nanti tips mencari kata kunci dengan nilai bisnis besar yang cocok untuk usaha Anda? Sebagaimana ini kopi itu bergrade-grade, nanti kita akan coba berikan grade, berikan tingkatan itu kan. Mana yang lebih penting itu bisa Anda dahulukan dibandingkan yang kurang penting. Cara yang tepat untuk menilai sebuah kata kunci itu cocok dengan bisnis kita itu kan, seberapa besar nilai bisnisnya. Nah, otak manusia itu mudah untuk mengingat-ingat sesuatu yang ada nilainya seperti itu. Nah, dengan memberikan nilai scoring terhadap kata kunci itu kan yang kemudian kita pilih, kita akan mudah mengetahui mana yang ini harus diambil, mana yang ini sifatnya itu bukan sebuah kewajiban itu kan, nanti bisa disusulkan, nggak perlu kita berdarah-darah di situ. Nah, nanti kami akan memberikan panduan itu kan, ada kata kunci yang skornya itu 3, ada kata kunci yang skornya itu 2, ada yang kata kunci yang skornya itu 1, ada kata kunci yang skornya itu 0 itu kan. Nah, Anda akan kami berikan panduan bagaimana cara menentukan kata kunci yang itu skornya 3 sehingga Anda bisa fight di sini, bisa mencurahkan tenaga Anda di situ untuk memajukan bisnis Anda. Nah, ini untuk scoring ya, bagian yang penting untuk Anda sebagai UMKM perhatikan. Yang pertama, ketika produk kita itu merupakan solusi nggak tergantikan itu kan. Nah, di kata kunci ini kasih poin 3. Sehingga ini yang nilainya paling tinggi untuk Anda perhatikan. Yang pertama itu ya, ketika produk kita itu merupakan solusi yang tidak tergantikan. Nah, yang kedua, ketika produk kita itu bisa dikaitkan namun hanya sekilas saja, sedikit saja itu kan, kasih poin 2. Nah, kalau Anda belum terbayang, nanti insya Allah kita akan di akhir akan berusaha ada studi kasus itu kan, sehingga memudahkan Anda untuk mengetahuinya. Nah, yang ketiga itu ketika produk kita atau jasa kita itu hanya bisa disebutkan sekilas itu kan. Kalau sebelumnya tadi itu akan memberikan solusi namun sedikit itu kan, yang poinnya 2. Ya, kalau yang nomor 3 yang poinnya 1 ini itu produk kita hanya bisa disebutkan sekilas. Lebih sedikit lagi manfaatnya kepada user kita, kepada konsumen kita seperti itu, pada target market kita. Nah, yang keempat, ini produk kita itu nggak ada jalan, nggak ada cara untuk mengait-ngaitkan lah seperti itu, sehingga kita kasih nilai 0. Nah, kita masuk ke studi kasus ya, semoga ini bisa membuat Anda lebih jelas itu kan dalam
mencari kata kunci yang punya nilai bisnis besar untuk usaha Anda ya. Kita lanjut lagi ke usaha kitchen set ya, masih seputar usaha kitchen set. Kita coba berikan gambaran kepada Anda kata kunci yang tepat itu kan untuk dipilih, seperti yang kemudian kaidah-kaidah yang sudah kami berikan sebelumnya. Nah, contoh kasus ya untuk usaha kitchen set di area Jogja, diingat-ingat gitu kan. Nah, kalau kita bicara usaha kitchen set itu kan kata kunci jasa pembuatan kitchen set Jogja atau kitchen set Jogja itu punya poin 3 itu kan, itu merupakan kata kunci yang di sana produk Anda itu bisa menjadi solusi. Layanan Anda itu bisa menjadi solusi kepada customer seperti itu. Yang Anda bidik, yang Anda targetkan seperti itu. Maka di kata kunci kitchen set Jogja, poinnya 3 ini harus Anda perhatikan banget, Anda kejar-kejar banget itu kan. Jangan sampai lepas nih dari tembakan Anda, kira-kira seperti itu. Terus ada kata kunci berikutnya, yaitu misalnya kata kunci tips untuk merawat dapur, tips untuk menjaga dapur agar awet misalnya seperti itu. Nah, karena ini masih berhubungan dengan layanan Anda, kitchen set itu kan, dapur, maka ini bisa dikasih poin 2 itu kan. Nah, saat kita bicara tips itu, mereka itu bisa diarahkan untuk memesan kitchen set dengan Anda itu kan. Meskipun isinya perawatan, Anda bisa tawarkan layanan perawatan di situ. Layanan usaha Anda selain pembuatan kitchen set, perawatan kitchen set Anda bisa sampaikan di situ sehingga bisa disenggol lah, bisa disebutkan produk Anda itu bisa menjadi solusi di dalam perawatan dapur tersebut. Nah, kalau contoh berikutnya ini misalnya kata kunci tren interior terbaru misalnya kayak gitu. Nah, usaha kitchen set itu ini poinnya 1 ini poinnya 1, produk Anda itu hanya bisa disebutkan sekilas saja itu kan. Kenapa? Perusahaan kitchen set itu bagian dari layanan interior biasanya. Kalau kita bicara tren interior terbaru itu kan kita hanya bisa menyebutkan sekilas saja seputar tren kitchen set misalnya. Tren desain kitchen set tahun 2022 ini, 2023 atau seterusnya itu kan kita bisa sebutkan sekilas. Jadi nanti antara tren interior terbaru digiring ke arah penjualan itu hanya sekilas saja. Jadi produk Anda hanya bisa memberikan solusi sekilas. Nah, kalau kata kunci berikutnya yang masih berhubungan dengan interior itu kan, namun jauh banget adalah dengan kitchen set, itu contohnya tren warna cat 2022 atau tren warna cat terbaru itu kan, atau tren warna cat kamar terbaru itu kan. Ini dikaitkan dengan usaha Anda kitchen set itu sangat jauh itu kan, maka kita bisa berikan nilai 0 itu kan. Namun apakah kata kunci yang nilainya 0 itu tidak bisa kita gunakan untuk promo? Ya bisa itu kan, tergantung nanti kepintaran dari copywriter itu kan, penulis untuk mengarahkan pembaca dengan cover selling, teknik cover selling, agar seorang yang membaca tulisan tentang tren warna cat terbaru tadi itu jadi tahu bahwa Anda itu memiliki layanan kitchen set misalnya, Anda itu punya layanan A, B, C, D yang kemudian mereka bisa mengetahuinya itu kan, dan ada kemungkinan tertarik di kemudian hari untuk memakai layanan Anda. Jadi tadi ya kita coba studi kasus bagaimana sebuah kata kunci itu ada yang nilainya 3, nilainya 2, nilainya 1, dan nilainya 0 itu kan. Anda fokuskan di kata kunci nilainya 3, 2, 3, 2, 3, 2 itu kan. Nilainya 1 dan 0 itu bisa Anda bisa kejar itu kan. Namun yang utama jangan sampai terlewat. Nah, sebagaimana tadi kita sudah belajar ya bahwa kopi ini itu ada grade-nya, grade 1 sampai 5, kopi Arabica Gayo ini dari Aman Kuba ini. Nah, kata kunci itu ada juga grade-nya, ada tingkatannya, ada scoring-nya seperti itu. Nah, silahkan itu kan Anda praktek untuk usaha Anda, UMKM di seluruh Indonesia, silahkan Anda praktek. Jika Anda menemukan kesulitan, mau berkonsultasi lebih lanjut itu kan, diskusi lebih lanjut, silahkan manfaatkan kolom komentar di bawah ini itu kan. Monggo bisa like, kemudian bisa subscribe channel kami untuk dapatkan update berikutnya, atau bisa share channel kami kepada sahabat Anda yang lain. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.